Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimo Hartawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil review paper saya. Sini paper yang saya review berjumlah 5 paper. Dengan paper pertama yaitu berjudul Brain Tumor Detection and Classification and Segmentation by Deep Learning Model. Di sini paper ini meninjau sistematis mengenai penerapan model deep learning untuk deteksi dan klasifikasi tumor otak menggunakan MRI. Ini juga penulis jurnal ini meninjau ya literatur dari tahun 2019 sampai 2025. Ini membahas tentang evolusi dari metode machine learning tradisional ke arsitektur deep learning yang canggih seperti CNN dan lain-lainnya. Fokus utamanya adalah mengevaluasi kinerja model tidak hanya berdasarkan matriks akurasi, tetapi juga relevansi seperti kecepatan menarik kesimpulan dan penjelasan. Di sini metode dataset. Metode pada paper ini menggunakan kerangka kerja Prisma. Model dikelompokkan menjadi CNN, Object Detection YOLO, Pre-trained model, dan Hybrid model. Datasetnya di sini menggunakan dataset publik utama yang dibahas meliputi Fixer, Kaggle, Workflow, dan brain dan kompetisi brain tumor segmentation. Sini processingnya meliputi menggunakan teknik intensitas Z-score. Lalu di sini menggunakan pengurangan noise seperti Gaussian, median, dan filtering. Dan di sini menggunakan augmentasi data. Temuan utama di sini akurasinya dan akurasi, presisi, dan recall di sini untuk model ini 95 sampai 98%. Di sini juga ditemukan model hybrid. Di sini menunjukkan kinerjanya paling tangguh, namun memiliki kecepatan inferensi yang lambat dan interpretabilitas rendah. Kelebihan dan batasan. Kelebihannya di sini paper ini memberikan klasifikasi yang jelas dan membandingkan model berdasarkan relevansi, tidak hanya angka. Di sini ada batasan. Model deep learning seringkali kurang dapat dijelaskan dan banyak penelitian hanya dapat divalidasi dengan dataset kecil yang homogen, sehingga generalisasi ke dunia nyata masih dipertanyakan. Relevansi. Tren saat ini penggunaan teknologi transformer, yaitu teknologi di balik ChatGPT untuk gambar, dan penggunaan data buatan untuk melatih AI. Di sini gapnya adalah generalisasi, karena di sini AI-nya sering bingung kalau diberikan data dari rumah sakit yang berbeda, terus juga kalau alatnya berbeda tuh juga AI-nya suka bingung. Lalu rekomendasinya, riset selanjutnya wajib melakukan tes di banyak institusi berbeda. Penelitian juga harus fokus pada integrasi penjelasan AI, agar dokter mengerti alasan AI, serta membuat model yang lebih ringan agar bisa jalan di komputer biasa. Paper yang kedua, Deep Learning, dengan judul Deep Learning Enable Accurate Diagnosis of Acute Cholestasis. Paper ini membuat AI untuk membantu dokter IGD mendiagnosis radang kantong empedu menggunakan CT scan biasa yang lebih aman dan cepat. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan akurat di instalasi gawat darurat, terkhusus pada pasien yang memiliki gejala tidak normal. Di sini datasetnya menggunakan 641 pasien yang jadi dibagi menjadi set training internal dan set uji eksternal. Di sini metodenya menggunakan pendekatan multimodal, yaitu menggabungkan gambar analisis CT scan dengan data klinis pasien seperti hasil laboratorium.
Temuannya di sini sistem ini bisa memprediksi tingkat keparahan penyakit dengan akurasi 85,60%, mengungguli kemampuan dokter radiologi manusia yang tercatat sebesar 69 dalam studi kasus ini. Di sini juga lumayan cepat ya untuk diagnosis kasus ya, yaitu 1,3 detik. Lalu ada model multimodal. Di sini modelnya mencatat akurasi diagnosis 93,58% untuk internal dan eksternal 86,5%. Kelebihannya, data ini diuji menggunakan data dari rumah sakit luar eksternal membuktikan bahwa model ini cukup tangguh. Batasannya, batasannya di sini jumlah sampel data yang digunakan masih tergolong standar ya untuk pelatihan deep learning dan terdapat variasi standar laboratorium antar rumah sakit. Relevansi dengan tren terbaru. Di sini integrasi AI multimodal. Tren di sini sedang tren menggabungkan data visual ronsen atau CT scan dengan data teks untuk menghasilkan diagnosis yang lebih menyeluruh serupa dengan konsep model bahasa besar medis. Lalu otomatisasinya. Sini penggunaan algoritma untuk memprioritaskan pasien gawat darurat secara otomatis berdasarkan hasil pemindaian awal mempercepat penanganan pasien kritis. Gap penelitian dan rekomendasi. Di sini penelitian ini masih memiliki gap, yaitu belum sepenuhnya teruji pada pasien yang memiliki penyakit kompleks atau banyak gejala. Lalu ada rekomendasi. Di sini sangat perlu dilakukan perluasan studi ke lebih banyak rumah sakit. Terus juga data laboratoriumnya harus distandarisasi agar AI dapat membaca input dengan konsisten di berbagai fasilitas kesehatan. Paper ketiga berjudul Deep Learning and Digital Twin Integration for Indoor Environmental Condition. Paper ini membahas penggabungan teknologi digital twin, gambaran virtual dari sebuah bangunan dengan kecerdasan buatan untuk mengelola lingkungan dalam ruangan. Tujuannya adalah menciptakan gedung pintar yang dapat mengatur suhu cahaya dan udara secara otomatis demi kenyamanan penghuni. Metode dan dataset. Di sini metodenya melakukan tinjauan sistematis terhadap integrasi sensor IoT dan model informasi bangunan menggunakan algoritma prediksi. Datasetnya di sini seperti data sensor IoT, desain bangunan menggunakan model AI. Temuan utama di sini model ini bisa melakukan prediksi real time dan optimalisasi proaktif, yaitu bukan hanya sekedar visualisasi data historis, tapi memungkinkan untuk melakukan prediksi proaktif seperti menyalakan AC sebelum panas terjadi, bukan hanya bereaksi. Yaitu AI generatif di sini berguna untuk mensimulasikan data jika sensor rusak atau datanya kurang. Kelebihan di sini kelebihannya dapat menyajikan kerangka multi-domain seperti thermal, visual, akustik, kualitas udara dengan sangat komprehensif. Batasan di sini batasannya membutuhkan komputer super canggih untuk proses data dan seringkali sulit dimengerti. Ya, itu kenapa mengambil keputusan tersebut. Lalu relevansi dengan tren terbaru. Pertama ada Cognitive Digital Twins, evolusi dari digital statis menjadi entitas kognitif yang memiliki kemampuan belajar sendiri dan penalaran untuk mengambil keputusan tanpa intervensi manusia. Sustainability and Net Zero Building. Penggunaan AI untuk optimalisasi energi gedung secara presisi guna memenuhi standar regulasi berupa iklim,
yaitu green building, di mana sistem secara otomatis menyebabkan keamanan penghuni dengan efisiensi karbon. Lalu gap penelitian dan rekomendasi. Pada penelitian ini masih memiliki gap, yaitu yaitu ketidakcocokan bahasa komunikasi antar perangkat, lalu kekhawatiran mengenai privasi data penghuni gedung. Rekomendasi pada penelitian ini adalah diperlukannya adopsi standar bahasa data yang seragam dan penerapan metodologi federated learning untuk menjaga kerahasiaan data privasi penghuni. Lalu di sini paper yang keempat adalah Quantile Deep Learning Model for Multi-Step Ahead Time Series Prediction. Di sini paper ini mengusulkan metode baru untuk memprediksi harga aset keuangan yang sangat fluktuatif seperti kripto. Pendekatan ini tidak hanya memprediksi harga tunggal, melainkan memprediksi tentang risiko dan tingkat ketidakpastian harga di masa depan. Metode dan dataset. Di sini datasetnya menggunakan data harga historis Bitcoin, Ethereum, serta dataset benchmark Keotis. Lalu di sini menggunakan metode teknik quantile deep learning yang mampu memetakan probabilitas atau kemungkinan pergerakan harga. Temuan utama, metode yang diusulkan EDLSTM menunjukkan kinerja yang paling stabil dibandingkan model lainnya. Lalu memberikan data tambahan berupa informasi mengenai rentang risiko yang sangat krusial bagi investor dalam mengambil keputusan, bukan sekedar tembakan harga. Kelebihan dan batasan. Kelebihannya di sini model ini dapat menyediakan metrik risiko yang terukur secara sistematis, di mana itu sangat penting untuk manajemen investasi. Batasannya, model ini memiliki batasan proses perhitungan lebih berat karena harus memprediksi beberapa skenario kemungkinan dan terkadang hasil grafiknya prediksinya tumpang tindih secara tidak logis. Relevansi dengan tren terbaru. Ramalan probabilistik. Tren meninggalkan prediksi angka pasti menuju prediksi berbaris peluang atau probabilitas untuk manajemen risiko yang lebih baik. Analitik, perdagangan frekuensi tinggi. Kebutuhan sistem yang mampu menghitung risiko volatilitas pasar yang ekstrim dalam hitungan detik untuk aset digital. Gapnya, gap penelitian dan rekomendasi. Gap pada model saat ini yaitu sangat mengandalkan data historis dan mengabaikan faktor sentimen pasar seperti berita di media sosial. Biasanya berita-berita ini sangat berpengaruh pada harga kripto. Lalu rekomendasinya. Rekomendasi di sini sangat disarankan untuk menggabungkan analisis angka dengan analisis teks natural NLP dari berita pasar serta menggunakan pendekatan statistik Bayesian untuk penghitungan risiko yang lebih presisi. Lalu di sini paper kelima, an in-depth exploration of CNN-based deep learning models in cervical carcinoma analysis. Di sini ditulis oleh Kartika Premkumar pada 2025. Artikel ini merupakan tinjauan perbandingan mendalam mengenai model berbasis konvolusional neural network atau CNN dalam analisis kanker serviks. Studi ini membandingkan kinerja algoritma AI terhadap metode screening konvensional, menyoroti potensi AI dalam mengurangi diagnosis error. Metode dan dataset. Metodenya, evaluasi di sini menggunakan arsitektur CNN utama seperti ResNet, VGGNet, DenseNet, UNit untuk tugas klasifikasi segmentasi sel. Ini datasetnya menggunakan dataset publik yang cukup terkemuka seperti Herlev, CPubmed, ISB Challenge. Lalu temuan utamanya di sini arsitektur DenseNet 121 mencatat akurasi klasifikasi tertinggi hingga 99,75%. Sementara unit dominan dalam tugas segmentasi sel. Jadi di sini cenderung memiliki
spesifikasi sendiri atau kemampuannya tersendiri. Sistem berbasis AI menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi dibandingkan interpretasi manusia yang rentan terhadap faktor kelelahan subjektif. Kelebihan dan batasan. Kelebihan di sini menyajikan analisis perbandingan yang mendetail mengenai berbagai macam arsitektur CNN yang berspesifik untuk kanker serviks. Batasannya, tantangan utamanya di sini terdapat pada ketidakseimbangan kelas pada dataset yang tersedia serta terbatasnya ukuran dataset publik. Relevansi dengan tren terbaru. Transisi di sini digital patologi telepatologi. Transisi dari mikroskopik fisik ke pemindaian satelit digital memungkinkan AI melakukan pre-screening otomatis dapat memfasilitasi konsultasi jarak jauh. Lalu ada AI as Clinical Decision Support System atau CDSS. Peran AI bukan sebagai pengganti dokter, melainkan sebagai opini kedua otomatis yang berfungsi menyoroti area mencurigakan untuk mencegah kasus positif yang terlewat atau tidak terprediksi. Gaya penelitiannya di sini pada model ini kurangnya validasi klinis real world atau di luar lingkungan laboratorium terkontrol dan bias datanya akibat dataset yang tidak representatif secara demografis. Lalu rekomendasi, fokus masa depan harus diarahkan pada pengembangan dataset berskala yang lebih besar dan beragam, validasi regulasi untuk penggunaan klinis, serta implementasi explainable AI untuk menjamin transparansi diagnosis medis. Lalu kesimpulannya pada review paper saya kali ini, 5 paper menunjukkan bahwa penerapan deep learning dan kecerdasan buatan telah memberikan peningkatan signifikan dalam akurasi, kecepatan, dan konsistensi pengambilan keputusan di berbagai bidang. Meski demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan generalisasi model, kurangnya transparansi keputusan AI, kebutuhan komputasi yang tinggi, serta minimnya validasi pada data dunia yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ke depannya perlu difokuskan pada pengembangan AI yang lebih ringan, transparan, tervalidasi lintas institusi, dan berperan secara sistem pendukung keputusan agar dapat diimplementasikan secara aman dan efektif di dunia nyata. Sekian presentasi saya tentang paper saya, kelima paper yang saya review. Billahi fistabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.